Li'annal a'mal as-sayyi'ah laha atharun 'alal qalbi wal lisan wal jawarih. Karena amal yang buruk itu berpengaruh. Amal buruk itu mempengaruhi. Mempengaruhi apa? 3. Ada 3 hal yang dipengaruhi oleh amal buruk. Yang pertama adalah hati. Jangan dikira pelaku ketaatan dengan pelaku kemaksiatan hatinya sama. Beda. Hatinya beda. Yang apa? Yang tampak. Seandainya kita melihat hatinya Abu Jahal Abu Lahab, kita akan melihat hati itu hitam legam. Seandainya kita bisa melihat hatinya Abu Bakar, Umar, maka kita akan melihat hati itu putih bersih. Karena ketika seseorang berbuat dosa, maka akan muncul nuktatun sauda. Ada titik hitam. Ketika seseorang berbuat dosa, muncul titik hitam di hati itu. Dan betul-betul terlihat bagi siapa yang bisa melihat. Hati kan, hatinya kan nggak kelihatan oleh kita, ya kan? Seandainya kita bisa melihat hati manusia, maka akan terlihat ada titik hitam di hati itu setelah minum khamar, setelah berjudi, setelah makan riba, setelah menipu, setelah meninggalkan sholat, setelah syirik, hitam. Nah, adakah pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Ada, bukan sekedar warna saja. Bukan sekedar hati ini warnanya hitam, hati ini warnanya putih. Kemudian tidak ada pengaruh bagi tangan, kaki, lisan, mata. Ada. Maka secara kasat mata kita bisa melihat. Yang tertawa, terbahak-bahak, yang dengar kata-kata siksa kubur, azab neraka, pada ketawa, itu yang sering sholat apa yang jarang sholat? Justru yang jarang sholat. Mestinya kan logikanya kan dia lebih takut. Saya nggak pernah sholat, ini bicara muslim ya, kita nggak bicara orang kafir. Mestinya kan yang ketakutan itu kan yang jarang sholat. Saya jarang sholat, saya nggak pernah berjamaah, saya sering melakukan kemaksiatan, mestinya dia ketakutan. Mendengar kata-kata jahanam, neraka, siksa kubur. Ternyata sebaliknya. Dengan tertawa-tawa, dengan bercanda. Justru yang ahli taat, yang tertinggal sholat berjamaah rasanya rugi besar, yang kehilangan ilmu rugi besar. Justru mereka yang takut, yang menangis, yang gemetar ketika mendengar nama Jahannam, siksa kubur, neraka, dan seterusnya. Kenapa? Hati tadi. Yang satunya hitam legam, yang satunya putih bersih. Ini dia. Kemaksiatan itu akan mempengaruhi hati. Jadi warna hati itu menjadi berbeda. Ya, bahwa kemaksiatan itu keburukan diawali dari hati yang buruk, betul. Tapi kan itu hanya Allah yang tahu. Ya kan? Dan masih ingat sebelum Adam diciptakan, sebelum ada manusia di muka bumi ini, apa yang Allah lakukan terhadap manusia atau calon manusia? Sebelum Adam diciptakan, sebelum bumi ini dihuni manusia, apakah Allah sudah tahu bahwa nanti akan ada orang bernama Abu Bakar, bernama Utsman, bernama Abu Jahal, bernama Fir'aun, dan seterusnya? Sudah tahu apa belum? Sudah. Sudah. Selain Allah sudah tahu, Allah melihat mereka. Apanya? Wajahnya, tangannya, kakinya, dadanya, kepalanya, apa hatinya? Hatinya dilihat semua. Dilihat semua.
Hatinya Abu Bakar begini, hatinya Abu Jahal begini, hatinya Fir'aun begini, hatinya Hitler begini, hatinya si A, si B, si C. Nah, Allah dapati hati yang terbaik adalah hatinya para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tentu dimulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh dan seterusnya. Ini hati yang terbaik. Siapa yang terbaik? Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah melihat hati para nabi, para rasul, kemudian Allah melihat hati seluruh manusia di luar para nabi dan rasul. Di luar para nabi dan rasul. Allah dapati hati yang terbaik siapa? Hatinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya para sahabat. Maka Allah kumpulkan hidupnya seorang nabi yang memiliki hati terbaik dengan hidupnya manusia-manusia biasa bukan nabi yang memiliki hati terbaik. Berarti bertemunya Rasul dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya kebetulan apa direncanakan oleh Allah? Direncanakan, bukan kebetulan. Kebetulan saja Abu Bakar, Utsman, Ali lahir di sana. Kemudian sezaman dengan Nabi, kebetulan saja salah. Keliru ini. Ya. Kebetulan saja kita lahir sekarang. Kalau kita lahir 1400 tahun yang lalu dan hidup di Mekah atau Madinah, ya jadilah kita sahabat. Sombong. Ya. Ya kalau beriman jadi sahabat ya kan. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab bisa enggak? Nah, bisa juga. Kan dua-duanya mungkin. Dan itu kan yang diucapkan oleh beberapa sahabat ketika para tabi'in itu ngiri. Ketika para tabi'in itu ngiri sama sahabat. Kalian enak jihad bersama Nabi, sholat di belakang Nabi, makan bareng Nabi, bisa langsung bertanya kepada Nabi. Ngiri. Nah, diterangkan oleh para sahabat bahwa yang hidup bersama kami ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Yang bertemu dengan Nabi bukan hanya kami. Seandainya manusia kaum muslimin belakangan kok ditakdirkan bertemu dengan Nabi, maka ada dua kemungkinan. Ya. Ini hati. Dan itu yang tahu hanya Allah. Maka jangan salah faham dengan hati yang baik. Hati yang baik. Kalau hati baik, maka tangan baik, kaki baik, mata baik. Betul apa tidak? Betul. Memang begitu. Dengan demikian, kita perbaiki hati kita. Kita bersihkan hati kita. Kita perhatian terhadap hati kita supaya baik. Karena kalau punya hati baik, otomatis tangan, kaki, mata menjadi baik. Ya. Inna fil jasadi mudghah. Ya kan? Bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, apabila itu baik maka semua akan baik, kalau itu buruk maka semua akan buruk. Oleh karena itu berangkat dari hadis ini mereka menyangka, terutama tarekat-tarekat sufiyah, bahwa kalau begitu kita perbaiki hati kita. Mari kita berkonsentrasi memperbaiki hati kita. Karena kalau hati baik, nanti yang lain ikut baik. Pertanyaannya, caranya gimana? Ya, coba caranya gimana? Bisa jawab itu tarekat-tarekat sufiyah, batiniyah, cara memperbaiki hati, gimana caranya? Ya, kalau cara memperbaiki tangan bisa nggak? Bisa. Cara memperbaiki kaki, mata bisa. Jangan melihat yang haram, jangan melangkah ke tempat maksiat. Ya, sholatlah, wudulah,
baca Al-Quran lah. Itu bisa kita lakukan dengan apa? Dengan tangan, dengan kaki, dengan lisan, dengan mata. Nah kalau hati gimana? Gimana kita bisa memperbaiki hati? Tidak bisa. Ya, itu Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Yang kita tahu, kalau kita sholat, hatinya baik. Kalau kita puasa, hati kita baik. Kalau kita berzina, kalau kita berjudi, hati kita buruk. Ya, jangan salah paham dengan apa yang diucapkan oleh sebagian torekot-torekot sufia yang terlalu berkonsentrasi ke hati, batin. Maka para ulama menyebut mereka sebagai kaum batiniyah. Kaum batiniyah. Yang penting batin kita. Yang penting hati kita. Tidak saling melihat. Tidak saling melihat. Tidak bisa menilai. Enggak saling melihat. Jangan dinilai zahirnya. Enggak sholat, enggak puasa, enggak pernah baca Al-Quran. Belum tentu. Yang penting hatinya. Lihat. Mereka salah faham dengan hadis tadi. Sekali lagi itu hanya Allah yang tahu. Kita manusia tidak mungkin tahu. Yang diketahui oleh manusia adalah zahirnya. Sebagaimana Nabi SAW. Sudah jelas itu tanda-tandanya itu orang munafik. Orang-orang tahu, Rasul tentu tahu. Tapi beliau tidak mau menilai dari hati. Beliau menilai dari zahir. Dia ikut sholat, dia berjamaah, dia sudah baca syahadat, sudah muslim. Ketika ketemu ya diberi salam. Ketika sakit ya ditengok, ketika mati ya disolati. Sebelum dilarang ya. Kan beliau sudah maju mau menyolati itu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Sudah mau disolati oleh Nabi. Ditarik surban Nabi oleh Umar. Ini contoh. Bahwa Nabi tidak melihat secara batin. Nggak ada yang tahu. Aliran kebatinan itu seperti itu. Maka mereka minum khamr, kadang mereka tidak sholat, nggak masalah. Yang penting batinnya, hatinya. Hati kan nggak saling melihat, ya kan? Ya nggak tahu tuh hatinya kayak apa, nggak ada yang tahu. Inilah kemaksiatan itu, amal buruk itu berpengaruh di hati.